atau pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengusulkan formasi P3K ini, yaitu terdiri dari jabatan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Untuk guru formasinya kita usulkan 2.450 ya. Dari 2.450 itu yang kita usulkan di tahun 2022. Nah, tentunya ini nanti diharapkan bisa menyelesaikan problem terkait dengan kekurangan guru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik itu yang ngajar nanti di SMA, SMK maupun SDLB. Ini harapan kami seperti itu. Karena di tahun 2021 kemarin hampir 9.000 lebih itu guru sudah kita rekrut melalui P3K, baik itu melalui seleksi tahap 1 maupun tahap 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bicarakan seleksi P3K, tetapi kita mendasarkan pada surat pendataan ini. Sebelum saya nanti menjelaskan apa saja yang dimaksud dari suratnya Menpan terkait dengan pendataan pegawai non ASN ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa berdasarkan PP 49 tahun 2018, jelas-jelas sudah disampaikan bahwa PP ini dibuat tahun 2018, bahwa 5 tahun ke depan, mulai tahun 2018, itu diharapkan bahwa yang namanya tenaga GTT, PTT, apapun namanya yang disebut dengan tenaga honorer, kalau bisa di akhir tahun 2023, tanggal 2 paling batas akhirnya itu 28 November 2023, itu sudah beralih statusnya PNS atau P3K. Nah, tentunya ini harus melalui sebuah proses seleksi, ya, seperti itu. Terus pendataan terkait dengan tenaga non ASN ini, Bapak-Ibu sekalian, adalah implementasi dari surat Menpan nomor B1/85 tanggal 31 Mei 2022 ini, dan termasuk surat Menpan RB tanggal 22 Juli 2022 ini perihal pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah secara substantif adalah menjalankan amanat dari undang-undang atau PP seperti yang saya sampaikan tadi. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga disampaikan bahwa jenis kepegawaian itu hanya ada PNS dan P3K. Di PP 11 tentang manajemen ASN juga sama dipertegas bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Di PP 49 tahun 2018 juga disampaikan yang sama. Sehingga surat yang disampaikan oleh Menpan adalah dalam rangka menindaklanjuti perintah dari undang-undang atau PP. Ya, khususnya di PP 49 tahun 2018 bahwa 5 tahun itu ke depan setelah tahun 2018 dan nanti berakhir sampai tahun 2023, selama 5 tahun status kepegawaian itu hanya ada 2, yaitu PNS dan P3K. Nah, surat edaran Menpan nomor surat edaran PRT Menpan tanggal 22 Juli 2022 ini perihal pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Tentunya pendataan ini dilakukan baik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten kota maupun di kementerian. Nah, ada beberapa hal yang Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah perihal pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian,
pendataan terkait dengan tenaga non ASN ini pertama diperuntukkan untuk tenaga honorer kategori 2, ya, THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non ASN yang telah bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi sekali lagi yang dilakukan pendataan tenaga non ASN ini adalah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar, ya, yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara. Ini yang harus dicermati. Jadi bukan pendataan baru, ya, bukan pendataan baru, tetapi pendataan yang dulu dari implementasi PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, CPNS, itu kan dulu dilakukan pendataan. Ya, kalau yang dulu masuk kategori honorer kategori kedua ini kan 1, bekerja di instansi pemerintah, 2, ya, diangkat oleh pejabat yang berwenang, 3, digaji oleh APBN atau APBD. Yang keempat, tanggal 31 Desember 2005 masa kerjanya 1 tahun. Nah, ini mereka-mereka yang dulu mulai tahun 2025 dilakukan pendataan sampai berakhir kebijakan itu ditambah ada K1, K2 itu berakhir sampai tahun 2012 dan juga sampai 2014 seperti itu. Nah, mereka yang belum terangkat ini, inilah yang barangkali yang kelendran, yang masih tersisa, ini yang dilakukan pendataan kembali, ya. Dan mereka pegawai non ASN yang telah bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Artinya apa? Non ASN ini adalah yang mereka saat ini bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau khusus di tenaga pendidikan atau di sekolah-sekolah, ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah sebagai guru atau kita sebut dengan GTT, dan juga kita sebut yang di tenaga teknis administrasi kita sebut namanya PTT. Ya, jadi kalau di sekolah ada 2, yaitu yang GTT guru dan yang PTT itu adalah yang mereka tenaga teknis administrasi. Nah, terkait dengan GTT dan PTT di lingkungan sekolah ini yang bisa masuk dalam kategori pendataan tenaga non ASN ini adalah 1, mereka yang mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran oleh APBD, ya, atau APBN, bukan melalui pengadaan barang dan jasa baik perorangan maupun pihak ketiga. Saya rasa penjelasan ini sudah sangat jelas. Artinya mereka yang masuk dalam pendataan ini yang digaji atau honorarium penghasilannya itu merupakan sumber, ya, sumber keuangannya itu adalah berasal dari APBD atau APBN, tapi bukan melalui pengadaan barang dan jasa, baik itu yang dikontrak secara perorangan maupun dikontrak melalui pihak ketiga. Ya, ini clear, jelas di sini. Yang kedua, diangkat paling rendah oleh kepala unit kerja. Nah, sekarang kita lihat unit kerja, ya, kepala unit kerja kalau di sekolah itu tentunya adalah kepala sekolah. Nah, ini, ya, tentunya kepala sekolah. Nah, ini yang harus nanti jadi acuan kebijakan kita, karena
sekolah itu adalah bagian unit terkecil dari manajemen penyelenggaraan manajemen pendidikan, maka kepala unit kerja di sekolah itu adalah kepala sekolah. Kalau yang nanti SK-nya di luar tanda tangan kepala sekolah, misalkan Kasubag TU atau yang pemegang proyek di sana, tidak masuk dalam kategori ini. Ya, harus ditandatangani oleh kepala unit kerja. Ini yang perlu kita pahami. Yang ketiga, bekerja paling singkat. Nah, kata-kata ada paling singkat, ini 1 tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021, itu masa kerjanya 1 tahun. Artinya apa? Mereka yang bisa masuk pendataan ini adalah yang bekerja di awal tahun, bulan Januari 2021. Berdasarkan pengalaman dulu juga ada yang bertanya, Pak, tanggal berapa yang bisa diakui 1 tahun, gitu ya kan? Berdasarkan pengalaman dulu pendataan tahun 2025, biasanya spellingnya itu antara tanggal 1 sampai tanggal 4 Januari 2021. Kalau ada yang bertanya, bisa nggak Pak tanggal 10 atau 1 Februari? Nah, ini yang anggap mereka belum 1 tahun. Kalau belum 1 tahun masa kerjanya, tidak bisa masuk di dalam ketentuan pendataan tenaga honorer. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tahun 31 Desember 2021. Jadi usia 20 tahun, usia 56 tahun itu pegangannya ketika tanggal 31 Desember 2021 usia mereka itu adalah 20 tahun. Otomatis apa? Nanti yang usianya 56 tahun lebih ketika nanti 31 Desember 2021 ya tidak masuk ketentuan ini. Atau nanti ketika 31 Desember 2021 usianya belum 20 tahun, ya nanti belum bisa masuk dalam proses data ini. Jadi kata kuncinya usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 31 Desember 2021. Nah, pendataan ini kami mengharapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi kan kalau bicara Dinas Pendidikan, unit terkecil itu adalah sekolah. Setelah sekolah, ada yang namanya Cabdin, cabang dinas. Setelah cabang dinas, nanti ada yang namanya Dinas Pendidikan. Nah, kami mengharapkan proses pendataan ini dilakukan baik ya. Ketika bicara pendataan ini saya mengharapkan dilakukan secara bottom up. Dimulai dari level terkecil dulu. Melakukan pendataan sebagaimana syarat-syarat persyaratan yang tadi kami sampaikan. Dimulai dari sekolah dulu. Setelah sekolah melakukan proses pendataan atau perekaman, nanti disampaikan kepada cabang dinas. Setelah itu cabang dinas nanti apa? Menyampaikan ke Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan nanti menyampaikan kepada BKD ya, atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini adalah BKD. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan unit kerjanya tadi, yang pertama adalah melakukan inventarisasi atau pemetaan data pegawai non-ASN serta berkas SK kontrak, perjanjian kerja, dan bukti pembayaran honorarium agar disiapkan. Ini disiapkan dulu. Ya, jadi disiapkan dulu. Ini kan masih ada waktu ya, disiapkan dulu.
Terus nanti kapan batas akhirnya nanti akan saya sampaikan. Yang penting mulai saya melakukan penyampaian ini, mulai besok saya harapkan disiapkan yang namanya SK kontraknya, perjanjian kerjanya, pembayaran honorariumnya itu disiapkan bukti-buktinya ya, atau kelengkapan administrasinya. Yang kedua, kelengkapan data individu pada masing-masing tenaga non-ASN dan surat perjanjian kerja yang ditantangani oleh pimpinan unit kerja dihimpun dan diakomodir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nih, setelah nanti dari sekolah menyampaikan kepada cabang dinas menyampaikan ke dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan ini yang punya tugas untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan kecocokan berkasnya, dan dinas pendidikan ini yang menghimpun dan nanti diakomodir oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk disampaikan kepada BKD. Selanjutnya kalau ini data ini sudah pas, sudah dikumpulkan, baru tahap yang ketiga atau tahap yang C, dilakukan perekaman data pegawai non-ASN tersebut akan disampaikan menggunakan aplikasi dari Badan Kepegawaian Negara. Nah ini jelas ya, jadi diinventarisasi dulu, dipetakan, setelah itu nanti disampaikan ke cabang ke dinas, dilihat, diperiksa dan sebagainya. Nanti baru tahap selanjutnya dilakukan perekaman data pegawai non-ASN tersebut dengan menggunakan aplikasi yang disediakan dari Badan Kepegawaian Negara. Setelah dilakukan ini, maka yang perlu kita pahami bersama, yang D ini yang keempat atau yang D, kepala perangkat daerah dalam hal ini tidak menyampaikan data pegawai sesuai dengan huruf A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas, dan mungkin Bapak Ibu sekalian Kepala Bidang yang ada di Dinas Pendidikan yang mengampu terkait dengan tugas ini, saya mengharapkan, sekali lagi saya mengharapkan dan menghimbau dilakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah komunikatif, koordinatif, sinergis antara sekolah, cabang dinas, dan dinas pendidikan. Jangan sampai nanti kelendran atau ada yang memenuhi syarat tidak diusulkan. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian, pengalaman kami dulu ketika tahun 2025 itu ya gitu prosesnya. Dan setelah ditetapkan ternyata masih ada saudara-saudara kita yang terselip, yang tertinggal, tidak diusulkan. Nah, ini yang kami harapkan pengalaman dari tahun 2025 ini jangan sampai terulang kembali. Ya, jadi yang memenuhi syarat tolong nanti dilakukan ya. Jangan lagi nanti ada kayak tahun 2025 ya, yang tertinggal, tercecer dan lain sebagainya, dan ternyata itu jumlahnya banyak dulu ya. Masa ada yang tercecer itu dulu pengalaman di tahun itu ada 4.000 yang tercecer di salah satu kabupaten A misalkan. Nah itu kali ini yo bener tercecer apa waktu itu memang tidak diusulkan. Nah ini jangan sampai terjadi itu. Kalau nanti sampai batas akhir yang telah kami tentukan dan ternyata kepala dinas ya dalam hal ini dinas pendidikan belum menyampaikan kepada kami anggap dinas pendidikan tidak memiliki atau yang bersangkutan memang bukan jadi tenaga non-ASN
di lingkungan dinas pendidikan. Terus yang selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, yang juga perlu untuk diperhatikan di dalam proses pendataan ini, yang pertama bahwa pendataan hanya dari PTTPK, pegawai BLUD atau non BLUD ini tadi yang itu, dan juga dari GTT dan PTT yang saat ini bekerja. Di luar data tersebut itu masih tidak bisa. Artinya apa, Bapak-Ibu sekalian? Saya tidak ingin terjadi ada pemalsuan data dan lain sebagainya. Karena data GTT dan PTT kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kami BKD sudah punya datanya, baik yang menjadi GTT maupun yang sudah menjadi PTT di sekolah-sekolah panjenengan semua. Artinya kami nanti dari data yang panjenengan sampaikan tinggal nanti melakukan verifikasi dan validasi dan pencocokan dengan data yang ada saat ini ada di BKD. Kalau nanti misalkan datanya tidak sama, baru nanti akan kami telusuri apakah memang ini betul datanya, bahasanya nanti kalau ada yang tidak sama, betul kita yang memang kelewat tidak diusulkan, atau jangan-jangan ini muncul baru, ya, tetapi diusulkan kepada kami. Dan kami saya rasa pengalaman tahun 2005 itu terjadi hal yang seperti itu banyak terjadi. Kami tidak menginginkan seperti itu, maka saya minta ini kita harus jujur, ya, jujur, transparan, karena kami sudah punya datanya. Kalau nanti akan ketahuan, kalau nanti ada yang merekayasa, ya, ada yang merekayasa data dan sebagainya, nanti akan ketahuan karena kami sudah mendapatkan data ini dari Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan juga punya aplikasi yang merekam data panjenengan semua. Yang kedua, yang tidak memiliki nomor induk atau ini kan kemarin yang di UPD, yang artinya yang mereka datanya, karena yang saya tahu yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, yang belum ditetapkan tidak usah dimasukkan. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? Bahwa jumlah tenaga non-ASN ini khususnya GTT, PTT di SMA, SMK, dan SMP itu jumlahnya sudah terdata di kami sebanyak 16.434 orang. Artinya ini sudah by name, ya, by address, ya, by name. Ini kerjanya di mana, namanya siapa, sebagai apa, sebagai GTT atau sebagai PTT, itu datanya ada. Misalkan nanti setelah dikumpulkan semua, ternyata datanya lebih dari 16.434, maka akan kami pertanyakan. Ya, maka akan kami pertanyakan dan akan kita lakukan proses verifikasi ulang terkait dengan data-data yang panjenengan sampaikan itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, barangkali itu pengantar dari saya terkait kebijakan pendataan pegawai non-ASN, ya, terkait dengan kebijakannya dan terkait dengan teknis pendataannya seperti apa. Kami persilakan kepada Pak Rasma dan tim, barangkali yang mewakili dalam hal ini Pak Bu Nida, untuk menyampaikan secara teknis bagaimana mekanisme dan sistem perekaman data tenaga non-ASN itu akan dilakukan melalui aplikasi. Demikian pengantar saya berkaitan dengan kebijakan, dan selanjutnya kami